Dalam hitungan waktu yang tak lagi lama, sekitar 1 bulan dari hari ini, pertarungan besar yang telah lama dinantikan akan digelar. Sebuah laga yang mempertemukan dua dunia. ASEAN All-Star, kebanggaan kawasan Asia Tenggara, akan menantang kekuatan legendaris dari Inggris, Manchester United. Sebagai tuan rumah, dari duel monumental ini, Malaysia telah mengumumkan harga tiket dan bahkan mulai membuka penjualannya kepada publik. Namun, sebuah ironi besar terjadi hingga detik ini. Tiket-tiket itu masih belum ludes terjual. Fakta yang mengejutkan ini mengguncang panggung persepakbolaan regional. Bagaimana bisa ketika tim sebesar Manchester United dengan sejarah kejayaan yang mendunia akan tampil di depan mata, namun stadion belum dipastikan penuh. Kejutan ini menyulut api kontroversi. Tanpa ragu, pihak penyelenggara ASEAN dan Malaysia menunjuk jari ke satu arah Indonesia. Mereka menuduh negeri tetangga itu enggan berkontribusi maksimal dalam menyukseskan momen bersejarah ini. Sebuah sindiran tajam yang menyiratkan kekecewaan Indonesia dianggap tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap perhelatan yang diusung bersama oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN. Namun, dari seberang lautan, Indonesia melalui PSSI merespons dengan sikap yang dingin namun tegas. Mereka memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan tersebut. Kami sudah berkontribusi sebisanya. Begitu kurang lebih pernyataan yang dilontarkan diperkuat dengan fakta bahwa 2 pemain terbaik telah disumbangkan untuk memperkuat skuad ASEAN All-Star. Namun, tampaknya pengorbanan itu belum cukup memuaskan dahaga dari pihak AFS. Dan dari kisah inilah, lahir babak baru dalam dinamika sepak bola regional. Sebuah pertandingan megah yang tiketnya belum sepenuhnya terserap. Sebuah polemik diplomasi olahraga yang memanas, dan sebuah pertarungan narasi antara kontribusi dan ekspektasi. Inilah kisah penuh gejolak di balik panggung laga ASEAN All-Star vs Manchester United, sebuah pertandingan yang belum tentu dimulai, namun sudah menggetarkan arena sebelum peluit pertama ditiup. Tahun ini bukan tahun biasa bagi panggung sepak bola Asia Tenggara. Sebuah kolaborasi besar yang bisa mengubah arah sejarah olahraga di kawasan ini telah diumumkan. Malaysia bersama Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF telah menyusun langkah spektakuler, menghadirkan langsung Manchester United, raksasa sepak bola asal Britania Raya, ke jantung Asia Tenggara. Kedatangan Manchester United bukan sekadar lawatan biasa. Ini adalah peristiwa akbar. Mahakarya olahraga yang dalam sekejap dinobatkan sebagai salah satu acara paling megah dalam sejarah sepak bola Malaysia. Tidak pernah sebelumnya negeri jiran menggelar ajang yang mengundang perhatian dunia seperti ini. Gelombang antusiasme pun mulai menggulung, karena pertandingan langka ini akan digelar di kandang kehormatan Malaysia Stadion Nasional Bukit Jalil. Sebuah arena megah yang akan menjadi saksi duel 2 kekuatan dari 2 benua berbeda. Namun, panggung ini bukan hanya milik Malaysia. Tak hanya pemain lokal yang akan turun gelanggang. Kesempatan emas juga diberikan kepada para gladiator dari seluruh pelosok ASEAN. Dari para pejuang rumput hijau Thailand yang terkenal disiplin, hingga seniman bola asal Vietnam yang cepat dan lincah. Dari Indonesia yang selalu menghadirkan drama penuh semangat, hingga Singapura yang bermain dengan elegan dan taktis. Bahkan Timor Leste pun mendapat panggilan kehormatan untuk turut mengukir sejarah. ASEAN All-Star bukan hanya sekumpulan pemain dari berbagai negara, mereka adalah simbol dari persatuan, kekuatan kolektif yang ditugaskan untuk menghadapi kekuatan besar dari Eropa. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah deklarasi bahwa Asia Tenggara siap menjadi tuan rumah peristiwa olahraga terbesar, dengan keberanian untuk menatap mata para raksasa dari benua biru. Saat waktu terus bergulir mendekati laga bersejarah antara ASEAN All-Star dan Manchester United, daftar pejuang lapangan hijau pun mulai diumumkan. Sejumlah 17 pemain terbaik dari berbagai penjuru Asia Tenggara telah dipanggil untuk mengenakan lambang kebanggaan yang menyatukan mereka bukan sebagai wakil negara masing-masing, melainkan sebagai satu kesatuan. ASEAN All-Star, dari daftar tersebut, 3 negara berdiri mencolok sebagai lumbung kekuatan. Malaysia, sang tuan rumah yang ingin menunjukkan harga dirinya. Vietnam, negeri penuh determinasi dan semangat membara. Serta Thailand, kekuatan teknikal yang tak pernah diremehkan. Masing-masing dari ketiganya menyumbangkan 3 gladiator terbaik mereka untuk menghadapi tantangan dari Eropa. Namun, ketika mata publik tertuju pada Indonesia, negara dengan sejarah panjang dan gairah sepak bola yang tak terbendung,
hanya 2 nama yang muncul. Dan bukan itu saja, 2 pemain tersebut bukanlah dari kalangan elit yang saat ini tengah menorehkan nama di kancah Eropa. Mereka bukan wajah-wajah yang digadang-gadang sebagai ujung tombak masa depan Garuda. Ketiadaan para bintang Eropa inilah yang memantik bara kontroversi di tengah kobaran antusiasme. Mengapa Indonesia, dengan segala potensi dan armadanya yang bersinar di luar negeri, justru memilih mengirimkan pasukan lapis kedua? Pertanyaan itu bergema keras di antara barisan pendukung, analis, dan pengamat. Sebuah keputusan yang tidak hanya mengundang spekulasi, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam kolaborasi ASEAN ini. Di balik senyum diplomatis dan sorotan kamera, tersembunyi narasi yang lebih besar tentang ekspektasi, kebanggaan, dan kepentingan. Inilah babak baru dalam drama sepak bola Asia Tenggara, di mana keputusan yang tampak sederhana bisa mengguncang harmoni sebuah aliansi. Meski badai kritik terus menghantam, PSSI tetap teguh pada pendiriannya. Dengan hanya mengirimkan 2 nama, Ferrari dan Asnawi, PSSI merasa itu sudah cukup. Di balik keputusan itu, tersimpan prioritas besar yang tak bisa ditawar. Fokus penuh untuk timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertaruhan terbesar ada di sana, bukan di laga eksibisi. Namun kontroversi pemanggilan pemain bukan satu-satunya hal yang menyedot perhatian publik. Di tengah riuhnya sorotan media dan perdebatan supporter, Malaysia mulai melangkah ke tahap selanjutnya, merilis harga tiket untuk laga spektakuler antara ASEAN, All Star, dan Manchester United. Tiket termurah dibanderol sekitar Rp19.000, harga yang sangat ramah bagi para fans. Sementara untuk kelas premium belum diumumkan secara resmi. Namun desas-desus menyebutkan kisaran 4 hingga 5 juta rupiah. Harga fantastis, namun sebanding dengan momen tak ternilai. Menyaksikan raksasa Eropa berlaga di tanah Asia, antusiasme kian memuncak. Para penggemar, terutama pecinta Manchester United di kawasan ASEAN, bersiap menyerbu loket dan portal daring. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertemuan sejarah yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Menanggapi euforia ini, Presiden FOM yang baru, Datuk Mohamed Johari, mengungkapkan harapannya dengan penuh semangat. Ia ingin stadion dipenuhi ribuan supporter, bergemuruh dalam semangat kebersamaan ASEAN. Dalam pandangannya, kehadiran Manchester United bukan hanya pertunjukan, tapi sebuah tonggak penting yang bisa mendorong kemajuan sepak bola Asia Tenggara ke level berikutnya. Ini adalah momen bersejarah, tegasnya di hadapan media. Sebuah kehormatan besar menerima klub sekelas Manchester United. Saya berharap semua fans dari berbagai negara dapat hadir dan merayakan pertandingan ini bersama. Biarkan stadion penuh oleh cinta dan dukungan tanpa batas. Dengan segala narasi yang berkembang, pertandingan ini perlahan berubah menjadi lebih dari sekadar laga. Ia menjadi simbol persatuan regional, harapan baru, dan peluang emas yang tak boleh disia-siakan. Meski penjualan tiket telah resmi dibuka, realitas di lapangan tak langsung menggambarkan euforia. Tiket untuk laga akbar antara ASEAN All Star dan Manchester United nyatanya belum ludes. Bahkan, sejumlah sumber menyebut pertandingan ini belum cukup menggugah gairah para pecinta sepak bola. Antusiasme belum mencapai titik ledak, membuat penjualan tiket di hari-hari awal hanya mencapai ribuan lembar, jauh dari ekspektasi sebuah laga berlabel internasional. Namun situasi berubah drastis ketika Manchester United menorehkan kisah epik. Dalam laga penuh drama, mereka berhasil melakukan comeback heroik saat menghadapi Lyon di perempat final UEFA Europa League. Kemenangan dramatis 5-4 yang memastikan agregat 7-6 untuk Setan Merah mengguncang jagat maya dan kembali menghidupkan api antusiasme fans di Asia Tenggara. Efek domino langsung terasa. Tiket pun laris diburu. Hingga kini, sudah lebih dari 45.000 lembar terjual, angka yang mengubah atmosfer menjadi penuh harapan dan semangat. Kepala Eksekutif Pro Events Group, Julian Kam, promotor utama di balik mega event ini, mengonfirmasi bahwa lonjakan penjualan terjadi seiring kemenangan Heroic United setelah pertandingan dramatis melawan Lyon. Kami melihat lonjakan besar dalam pembelian tiket, ungkap Julian Kam. Penjualan meningkat drastis. Saat ini sudah mendekati ke 45.000. Kami yakin jumlah ini akan terus bertambah. Kam menyebut laga ini sebagai pesta olahraga terbesar di Malaysia. Tahun ke-2025, momentum kebangkitan Manchester United membawa energi luar biasa, mendorong fans dari seluruh ASEAN untuk tak melewatkan kesempatan langka ini. Aura persaingan dan legenda klub Inggris itu menyatu dalam satu panggung, menarik ribuan pasang mata yang siap menyaksikan sejarah terukir. Setelah performa mereka di Liga Eropa,
Saya rasa fans semakin tak sabar. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen emas, tegas Kam. Para supporter dari seantero ASEAN akan datang, jadi jangan tunggu lagi dapatkan tiket Anda sekarang. Sudah berhari-hari berlalu sejak penjualan tiket laga Manchester United di Malaysia resmi dibuka, namun pemandangan yang terlihat sungguh mengejutkan. Tiket yang seharusnya menjadi rebutan penggemar setan merah dari seantero Asia, nyatanya masih tersisa banyak. Sebuah kontras mencolok jika dibandingkan dengan antusiasme luar biasa yang selalu tercipta di tanah air Indonesia. Bayangkan, ketika Indonesia berhasil menghadirkan Argentina pada tahun 2023 silam, situasinya begitu berbeda. Tiket pertandingan megah antara timnas Indonesia melawan juara dunia Lionel Messi dan kolega ludes dalam hitungan menit. Tidak hanya itu, atmosfer luar biasa juga terasa saat Indonesia berhadapan dengan Australia maupun tim nasional. Jepang di Stadion Gelora Bung Karno semuanya selalu sold out, tak peduli siapa lawannya. Jika pertandingan digelar di Indonesia, maka tiket akan segera lenyap di serbu fans fanatik. Perbedaan waktu tidak mengubah fakta bahwa dalam urusan semangat dan kecepatan memburu tiket, Indonesia tetap nomor satu. Inilah bukti konkret bahwa Indonesia bukan hanya memiliki jumlah fans sepak bola yang besar, tetapi juga semangat yang luar biasa dalam menyambut setiap laga internasional. Di negeri ini, sepak bola adalah agama kedua, dan stadion adalah kuilnya. Ironisnya, ketika Malaysia kebagian kehormatan menghadirkan Manchester United, tim raksasa yang tak hanya dihormati di Inggris, tetapi juga dielu-elukan di penjuru dunia, justru atmosfer yang tercipta kurang membara. Kursi-kursi stadion masih banyak yang belum bertuan, seolah para penonton masih mempertimbangkan apakah layak hadir untuk menyaksikan sejarah. Situasi ini tanpa sadar memperkuat satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Indonesia adalah pasar terbesar dan paling menggairahkan untuk sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Fanatisme, loyalitas, dan kebanggaan menjadi satu napas yang menyatu dalam jiwa para pecinta bola Nusantara. Dalam agenda pramusim biasanya, klub-klub raksasa Eropa hanya singgah di satu negara, menggelar laga eksklusif tanpa campur tangan pihak lain. Biasanya, hanya tuan rumah yang dilibatkan, menjadikannya ajang unjuk gigi satu arah. Namun tahun ini, Malaysia mengambil jalur yang tak biasa. Mereka memilih menggandeng Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF untuk menghadirkan Manchester United ke kawasan ini. Karena Indonesia juga merupakan anggota AFF, maka suka tidak suka, nama Garuda ikut terseret dalam panggung internasional ini. Hal itu terbukti saat nama-nama seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari dipanggil memperkuat tim ASEAN All-Star, sebuah tim gabungan se-Asia Tenggara untuk menantang sang raksasa Inggris. Namun ada batas yang tetap dijaga. Para pemain kunci seperti Justin Hubner dan Max Hilgers tidak akan dilepas. Indonesia memilih untuk melindungi aset berharga mereka, menjaga ritme dan strategi jangka panjang demi kepentingan yang lebih besar. Tentu keputusan ini punya konsekuensi. Ketidakhadiran para bintang Garuda membuat atmosfer pertandingan yang seharusnya menjadi duel bergengsi antara dua kubu kehilangan tensinya. Tak ada bintang lokal yang mampu mengangkat euforia seperti biasanya. Aura megah yang diharapkan dari duel ASEAN All-Star Pisupensis Manchester United pun mulai meredup. Dan hal ini tak luput dari perhatian para fans di Indonesia. Banyak dari mereka mulai berpikir ulang, masih layakkah pergi jauh-jauh ke Malaysia jika para idola mereka tidak bermain? Apalah artinya menonton laga besar jika tak ada wajah-wajah yang selama ini mereka dukung dengan sepenuh hati? Alhasil, meskipun kursi stadion Malaysia tetap akan diisi, kemungkinan besar itu bukan oleh pendukung Garuda. Yang datang adalah para loyalis Manchester United yang tak peduli siapa lawannya, asal bisa menyaksikan Rashford, Bruno Fernandes, atau Casemiro dari dekat, mereka akan datang. Tapi aura merah yang hadir di stadion nanti bukanlah merahnya merah putih, melainkan merahnya setan merah. Situasi ini adalah pelajaran penting bahwa kehadiran Indonesia dalam sebuah pertandingan internasional bukan sekadar formalitas, tapi sebuah kekuatan yang bisa membangkitkan atmosfer, memicu euforia, dan menjual tiket habis dalam sekejap. Ketika Indonesia tidak tampil maksimal, gairah pun ikut memudar. Karena dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah jantungnya. Inilah
Inilah titik kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Harapan besar sempat digantungkan oleh ASEAN kepada Indonesia. Mereka percaya bahwa kekuatan fans tanah air mampu menjadi magnet penonton, menyulut atmosfer luar biasa di stadion saat ASEAN All-Star menghadapi Manchester United. Dalam bayangan mereka, ribuan supporter Garuda akan membanjiri Malaysia, membawa semangat, nyanyian, dan euforia yang hanya bisa diciptakan oleh pendukung merah putih. Namun, kenyataan berkata lain. Tanpa kehadiran bintang-bintang utama timnas, para fans Indonesia memilih menarik diri. Mereka enggan datang, memilih bertahan di tanah sendiri, dan langkah ini bukan tanpa alasan. Bagi mereka, pertandingan kehilangan makna ketika para pahlawan lapangan hijau absen dari arena. Apa gunanya menonton pertandingan besar jika tidak ada wajah-wajah yang mereka kenal dan banggakan? Kekecewaan pun tak hanya dirasakan oleh para penyelenggara, tapi juga oleh seluruh entitas ASEAN Football Federation. Mereka melihat kesempatan emas yang melayang begitu saja hilang karena Indonesia memilih realistis. Sebuah negara yang biasanya menjadi motor penyemangat, kali ini menepi karena keputusan bijak yang diprioritaskan demi kepentingan timnas. Dan ada satu alasan besar lainnya, duel klasik melawan Cina yang waktunya berdekatan. Sebuah laga penting yang menyita perhatian dan antusiasme luar biasa dari publik sepak bola Indonesia. Jika harus memilih, sudah pasti para fans lebih memilih menyimpan tenaga, waktu dan uang mereka untuk menyaksikan laga melawan Cina, laga penuh gengsi, harga diri, dan kebanggaan sebagai bangsa. Dengan begitu, pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United akhirnya kehilangan satu elemen terpentingnya, suara lantang dari tribun, nyanyian semangat dari para supporter paling fanatik di Asia Tenggara. Dan semua itu hanya karena sang jantung Indonesia memilih untuk fokus pada pertempuran yang lebih utama. Sebuah keputusan yang mungkin mengecewakan bagi ASEAN, namun menunjukkan bahwa bagi Indonesia, sepak bola bukan hanya soal tontonan. Ini soal kehormatan, soal siapa yang layak diperjuangkan. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Kini bayang-bayang kerugian mulai menyelimuti langit. Ambisi Malaysia dan AFF, harapan besar yang semula disematkan pada mega duel antara Manchester United melawan ASEAN All-Star mulai berubah menjadi kekhawatiran. Sebab jika tiket pertandingan itu tidak terjual habis, maka konsekuensinya tidak main-main. Kerugian besar yang harus ditanggung oleh tuan rumah dan federasi regional. Biaya untuk mendatangkan klub sebesar Manchester United jelas bukan perkara kecil. Ini bukan sekadar mengundang klub biasa. Ini adalah klub legendaris, ikon global dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Mendatangkan mereka ke Asia Tenggara adalah taruhan besar. Investasi besar-besaran yang menuntut pengembalian setimpal melalui penjualan tiket dan antusiasme publik. Namun, ketika tiket belum juga habis, spekulasi pun bermunculan. Siapa yang akan menanggung kerugiannya? Semua mata kini tertuju pada Malaysia dan AFF yang sejak awal bertanggung jawab atas penyelenggaraan. Mereka yang menginisiasi, mereka pula yang harus menanggung. Jika target tak tercapai, situasi ini memunculkan tekanan luar biasa. Malaysia kini dituntut berpikir keras bagaimana membuat tiket-tiket tersisa itu ludes terjual. Strategi promosi, kampanye media sosial, hingga diskon mendadak mungkin mulai dipertimbangkan. Tapi di balik semua itu, ada harapan rahasia yang tak terucap lantang agar Manchester United bisa menjuarai Europa League. Sebab jika setan merah keluar sebagai juara Eropa, maka popularitas mereka akan melonjak, euforia fans pun meningkat. Tiket yang semula tak diminati bisa berubah menjadi rebutan hanya karena gelar itu. Maka dari itu, doa-doa lirih pun mungkin mulai dinaikkan, bukan hanya oleh fans, tapi juga oleh panitia yang menggantungkan nasib mereka pada satu kata, juara. Dan di tengah semua ini, muncul narasi menyalahkan Indonesia. ASEAN yang semula berharap banyak dari kekuatan fanbase Indonesia, kini kecewa berat. Ketidakhadiran pemain bintang Indonesia disebut sebagai penyebab utama anjloknya penjualan tiket. Namun, menyalahkan Indonesia seolah melupakan fakta penting. Keputusan itu diambil demi menjaga kepentingan tim nasional sendiri. Karena bagi Indonesia, harga diri di lapangan lebih penting dari popularitas semu. Jadi, inilah kisahnya tentang tiket yang belum habis, tentang harapan yang menipis, dan tentang tudingan yang diarahkan ke Indonesia. Kisah di mana sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tapi juga pertaruhan besar bernama prestise dan uang. Ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras supaya kita